Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Shalom. Kita mengucap syukur, pagi ini kita beroleh kesempatan untuk sekali lagi beribadah kepada Tuhan bersama-sama dengan saudara seiman kita dimanapun kita berada. Mari saya mengundang jemaat untuk berdiri, dengarkanlah panggilan ibadah yang terambil dari Mazmur 89. Sebab siapakah di awan-awan yang sejajar dengan Tuhan, yang sama seperti Tuhan di antara penghuni sorgawi. Allah disegani dalam kalangan orang-orang kudus dan sangat ditakuti melebihi semua yang ada di sekelilingnya. Ya Tuhan Allah semesta alam, siapakah seperti Engkau? Engkau kuat ya Tuhan, dan kesetiaan-Mu ada di sekelilingmu. Hari ini Tuhan yang perkasa, Allah semesta alam itu memanggil kita untuk datang. Dia ingin melimpahi kita dengan kesetiaannya. Karena itu marilah kita mulai ibadah kita ini dengan sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Allah, pencipta dan pemelihara langit dan bumi. Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus yang melimpahi kita dengan anugerah, berkat, dan damai sejahtera. Amin. Marilah kita merespons dengan mengundang Sang Sumber Rahmat itu sekali lagi hadir di dalam hidup kita. Datanglah ya Sumber Rahmat, selaraskan hatiku, menyanyikan kasih selamat yang tak kunjung berhenti. Datanglah ya Sumber Rahmat, selaraskan hatiku, menyanyikan kasih selamat yang tak kunjung berhenti. Ajak aku pada indah kita balai surgamu. Aku puji gunung kokoh, gunung pengasihanmu. Hingga kini ku selamat dengan kuat yang kau beri. Mari kita nyanyikan bersama. Hingga kini ku selamat dengan kuat yang kau beri. Ku harapkan akan dapat sampai di negeri seri. Yesus cari akan daku, domba bina yang sesat, untuk membela diriku, dipikunya salib berat. Tiap hari ku berhutang pada kasih abadi. Rantailah hatiku curang dengan rahmat tak henti. Ku diberikan pencobaan, meninggalkan kasih-Mu. Inilah hatiku Tuhan, meteraikan bagi-Mu. Inilah hatiku Tuhan, meteraikan bagi-Mu. Mari kita bersama-sama berdoa, mengakui segala dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, memang hati kami sering curang. Hati kami sering dipenuhi dengan keraguan. Ketika pergumulan kehidupan ini menghimpit kami, ketidakpercayaan kami menguasai hati ini. Ketika kesulitan dunia, ketika keadaan di sekeliling kami nampak tidak baik, kami tergoda untuk lari daripada Tuhan, untuk mencari jalan keluar di luar Engkau. Ya Tuhan, ampuni kami. Ampuni hati kami yang curang. Ampuni kami yang selalu berhutang kepada Engkau.
seberapa besarnya pun anugerah-Mu itu bagi kami sering merasa itu tidak cukup. Begitu besarnya kasih karunia-Mu, kesetiaan-Mu yang Kau nyatakan setiap hari bagi kami. Kami sering lupa dan sering lalai. Ampuni kami ya Tuhan. Ampuni hati kami yang curang. Ampuni hati kami yang sering ragu. Ampuni kami yang kurang percaya ini. Dan saat ini Tuhan, kami semua berdoa memohon sekali lagi. Biarlah Engkau yang merantai hati kami sekali lagi untuk kami kembali dekat kepadamu. Tariklah kami mendekat kepadamu ya Tuhan. Agar sekali lagi kami disadarkan dan boleh merasakan kasih setiamu yang luar biasa. Meteraikan Tuhan hati kami, jadikanlah ini milik-Mu sepenuhnya. Dan tuntunlah kami setiap hari, sekalipun hidup kami berat, tetapi kami memandang kepada Engkau, Allah Sang Kuat. Ketika keadaan di sekeliling kami tidak baik, ajar kami memandang kepada Engkau, Allah yang setia, dan Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Ampuni kami Tuhan, dan sekali lagi ikatlah kami, rantailah kami, hanya dengan anugerah dan rahmat-Mu yang berlimpah-limpah itu. Kami berdoa menaikkan pengakuan kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, anak-Mu yang tunggal, yang mati untuk pengampunan dosa kami. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, berbahagialah setiap kita yang mengakui dosa kita di hadapan Tuhan, karena ada anugerah yang Tuhan nyatakan sama seperti firman-Nya. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang ada di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Dan inilah jaminan bagi kita semua hari ini yang menghadapi hari-hari yang berat, bahwa anugerahnya itu nyata bagi kita, bahwa tidak ada satupun yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Sekalipun kita lemah, sekalipun kita ragu, sekalipun hidup kita sulit, tetapi Kristus selalu menggenggam kita. Dia terus menggenggam kita. Saat imanku lemah, Kristus genggamku. Saat godaan datang, Dia menggenggamku. Mari kita nyanyikan bersama dengan penuh iman. Saat imanku lemah, Kristus genggamku. Saat godaan datang, Dia menggenggamku. Saat ku tak berdaya lewati hidup, meski kasih-Ku pudar, Dia terus genggamku. Dia menggenggamku, Dia menggenggamku. Kristus mengasihiku, Dia menggenggamku. Aku dikasihinya, berharga di matanya. Aku dikasihinya, Kristus genggamku, berharga di matanya. Dia menggenggamku, ku tak akan terhilang. Itu janjinya,
ku tak dibenarkannya, Dia menggenggamku, bangkit dan hidup baru, Dia terus genggamku, sampai ku melihatnya saat Dia Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan jikalau pada minggu ini sekali lagi kita boleh mendapatkan kesempatan untuk boleh datang beribadah kepada Tuhan. Meskipun situasi kita saat ini, kita harus beribadah di rumah kita masing-masing, tetapi kita percaya bahwa hati yang tulus dan satu sikap ibadah yang sejati kepada Tuhan itu boleh membawa kita menjadi anak-anak Tuhan yang tetap dimanapun kita berada, kita tetap menyembah Tuhan dengan sikap yang hormat kepada Dia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita akan sama-sama terlebih dahulu kita akan berdoa mohon pimpinan Tuhan. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan jikalau pada minggu ini kami boleh bersama-sama datang di hadapan Tuhan. Kami boleh beribadah kepada Tuhan. Tuhan, kami mengingat Tuhan untuk kondisi bangsa kami pada saat ini, keadaan kota kami pada saat ini, di mana situasi pandemi masih boleh terjadi dan kami alami. Tuhan, kami mohon belas kasihan Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami mempunyai pengharapan yang sejati di dalam Tuhan. Dan biarlah Tuhan, dalam kondisi yang demikian, hati kami tetap memandang kepada Tuhan. Dan jiwa kami tetap berharap kepada Tuhan. Sehingga kekuatan yang sejati dari Tuhan boleh Engkau limpahkan kepada kami sekalian. Terima kasih Tuhan. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan kepada setiap kami. Dan pakailah hamba-Mu Tuhan yang penuh dengan kelemahan dan keterbatasan ini. Tuhan, urapi dia dan pakai dia boleh menjadi berkat bagi umat yang Kau sangat kasihi. Terima kasih Tuhan. Dengarkanlah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diberikan satu tema, yaitu kegelisahan yang kudus. Saya ulangi, kegelisahan yang kudus. Nah, kita akan bersama-sama membaca melalui perikop yang tercatat di dalam 2 Samuel 7 ayatnya yang 1 sampai yang ke-14a. Mari jemaat boleh membuka firman Tuhan dari 2 Samuel 7 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-14a. Saya akan membaca satu demi satu, kemudian saya langsung menjelaskan firman Tuhan ini bagi kita sekalian, sehingga kita boleh mempunyai cukup waktu dan kita bisa menjelaskan setiap bagian yang boleh mengerti apa yang menjadi pesan yang Tuhan ingin kita mengerti melalui perikop ini. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan sama-sama membaca. Bagian yang pertama saya akan membaca dari 2 Samuel pasal yang ke-7, ayatnya yang pertama sampai yang ketiga terlebih dahulu. Demikian bunyi firman Tuhan. Ketika raja telah menetap di rumahnya,
dan Tuhan telah mengaruniakan keamanan kepadanya terhadap semua musuhnya di sekeliling. Berkatalah raja kepada Nabi Nathan, "Lihatlah, aku ini diam dalam rumah dari kayu aras, padahal tabut Allah diam di bawah tenda." Lalu berkatalah Nathan kepada raja, "Baik, lakukanlah segala sesuatu yang dikandung hatimu, sebab Tuhan menyertai engkau." Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, perikop ini sedang berbicara tentang Raja Daud yang pada saat itu dia telah naik tahta dan ia telah menguasai dan memerintah di seluruh Yerusalem. Di dalam bagian ini ketika kita boleh membaca, ada satu kalimat yang dikatakan di sana, yaitu ketika raja telah menetap di rumahnya. Perhatikan, ketika raja telah menetap di rumahnya, di sini membawa kita boleh melihat jauh ke belakang sebelumnya, bahwa ada satu pesan yang ingin disampaikan di awal daripada perikop ini yang menunjukkan kepada kita bahwa jauh sebelumnya Raja Daud itu hidupnya belum menetap. Raja Daud itu hidupnya belum ada satu tempat yang secara khusus di mana dia boleh ada dan menetap di sana. Maka kita bisa melihat, ini membawa kita lihat kepada seluruh kehidupan Daud. Kehidupan Daud yang sejak pertama kali ketika ia ditemui oleh Nabi Samuel atas perintah Tuhan untuk boleh mengurapi Daud yang saat itu masih menggembalakan domba di padang. Dan pada saat itu Nabi Samuel boleh mengurapi Daud menjadi raja. Dari saat itu Daud diperkirakan usianya masih sangat muda. Ada yang memberikan perkiraan dia mungkin masih 10 atau sampai 15 tahun. Tetapi pada saat itu Samuel sudah mengurapi Daud menjadi raja. Tetapi Daud belum. Dan saat itu dia masih sebagai seorang anak muda yang menggiring atau menggembalakan kambing domba orang tuanya. Lalu kita bisa melihat secara perlahan kemudian Tuhan menuntun yang namanya Daud masuk ke istana. Akhirnya dia bertemu dengan Saul. Dan kemudian dalam berbagai peristiwa Tuhan kemudian boleh menyatakan Daud dan memakai Daud dalam satu peristiwa yang sangat terkenal. Ketika bangsa Filistin itu menyerang Israel, dan ketika banyak daripada tentara atau bahkan panglima daripada Saul itu tidak berani menghadapi Goliat, maka Daud itu muncul di sana dan ia mengalahkan Goliat. Sehingga melalui peristiwa itu kemudian Daud itu boleh dikenal oleh bangsa Israel, dan mulai saat itu nama Daud itu secara bertahap itu makin lama makin dikenal, sehingga akhirnya membuat Saul itu panas. Dan akhirnya melalui peristiwa itu timbullah keinginan daripada Raja Saul yang ingin membunuh Daud. Dan sejak peristiwa itu Daud harus melarikan diri. Daud hidupnya berpindah-pindah. Daud hidupnya mulai tidak menetap. Dia dikejar-kejar oleh Raja Saul. Dia harus mengalami satu kehidupan yang tidak menentu dari hari ke hari. Dan itu bukan hanya berlangsung itu 1-2 hari atau 1-2 tahun. Tetapi masa pemerintahan Saul masih panjang. Dan di saat itu Daud belum naik menjadi tahta. Dan boleh diperkirakan, bahkan Alkitab mencatat bahwa ketika Daud itu naik menjadi raja, memerintah seluruh Israel, hari itu dia umurnya sudah sekitar 30-an tahun lebih. Sehingga kita boleh lihat dari masa puluhan tahun sampai 30-an tahun, maka di sana ada 20-an tahun di sana Daud hidup dalam satu masa yang tidak menetap. Sehingga ketika Daud itu naik tahta, maka di sana dikatakan ada satu kalimat pembukaan di dalam 2 Samuel pasal yang ke-7 yang menyatakan ketika raja telah menetap di rumahnya. Nah, ini menunjukkan kepada kita adalah satu peristiwa yang penting yang menunjukkan kepada kita satu kondisi daripada Raja Daud yang penting bagi dirinya. Dan ini menjadi satu hal yang menyatakan satu keadaan yang sangat-sangat dinantikan oleh seorang yang namanya Daud. Maka kita boleh lihat selanjutnya dari kalimat ini,
diteruskan. Ada Tuhan telah mengaruniakan keamanan kepadanya. Kita boleh lihat bersama-sama. Bukan saja Daud sudah menetap di rumahnya, tetapi dia juga Tuhan telah mengaruniakan keamanan. Sehingga pada saat itu ia telah mengalahkan segala musuh-musuhnya. Orang yang mengejar-ngejar dia, baik itu dari pihak Israel, yaitu Saul, itu telah tiada. Dan juga musuh-musuhnya yang lain, itu juga Tuhan telah serahkan ke dalam tangannya. Maka di sini kita bisa melihat satu situasi yang Tuhan berikan kepada Daud, dan itu menjadi satu kondisi keamanan di seluruh negeri, di seluruh Yerusalem, di bawah pemerintahan Daud. Nah, di sini ada satu kalimat yang sangat penting yang saya ingin kita boleh perhatikan, yaitu kata Tuhan telah. Tuhan telah. Nah, Tuhan telah ini adalah sebuah ungkapan yang saya mau sorot. Kenapa? Saya akan menyoroti dengan dua perspektif. Pertama, saya akan menyoroti dari perspektif penulis daripada kitab Samuel. Kemudian yang kedua, saya akan menyoroti dari perspektif dari Daud sendiri. Ya, yang pertama mari kita melihat bersama-sama. Ungkapan ini disorot dari perspektif penulis daripada kitab Samuel. Di sini kita boleh lihat ya, di penulis kitab Samuel memang tidak diberitahukan secara tepat, secara eksplisit siapa yang menulis kitab 1 dan 2 Samuel. Tetapi banyak pendapat ahli itu mereka mengatakan kemungkinan besar itu ditulis oleh gabungan dari 3 penulis, yaitu Nabi Samuel, Nabi Gad, dan juga Nabi Nathan. Itu kita bisa lihat dicatat di dalam 1 Tawarik pasal yang ke-29 ayatnya yang ke-29. Nah, di dalam perikop ini kemungkinan besar ini merupakan catatan dari Nabi Nathan, karena dia terlibat langsung dalam peristiwa tersebut yang dicatat di dalam pasal 7, 2 Samuel pasal 7 ayat 2 dan 3 yang telah kita baca tadi. Bagaimana ketika Daud itu datang mengatakan isi hatinya kepada Nathan. Oleh sebab itu kita boleh lihat ya, dari pandangan atau perspektif penulis, ya, penulis itu melihat Daud, ya, ketika ia mengungkapkan isi hatinya, maka penulis itu melihat Daud itu menyadari benar bahwa kedudukannya yang dimiliki itu bukan karena kehebatan dirinya, tetapi semata-mata karena Tuhan telah memberikan kedudukan dan keadaan, yaitu keamanan itu kepada Daud. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita boleh melihat dari sudut pandang penulis. Dia boleh melihat ketika Daud naik tahta, dia melihat ada sosok seorang raja yang sadar benar bahwa semua yang diperolehnya itu bukan karena dia hebat. Padahal di tengah-tengah segala peperangan yang terjadi, rakyat itu bersorak betapa hebatnya Daud. Bahkan ketika Daud masih muda sekalipun, mereka berkata ketika Saul mengalahkan beribu-ribu, maka Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Tetapi Daud ini ketika ia sudah naik ke tahta, maka dia melihat semua bukan karena kehebatannya, tetapi dia sadar bahwa penulis bahkan melihat benar bahwa Daud sadar bahwa semua itu karena Tuhan yang telah memberikan kedudukan itu kepadanya. Lalu bagian dari perspektif penulis kita juga bisa melihat ya, Roh Tuhan menggerakkan penulis untuk menuliskan ungkapan tersebut untuk diingat dan diperhatikan oleh para audiens, itu para pembaca kitab suci, itu setiap orang yang membaca, termasuk kita hari ini, engkau dan saya yang membacanya. Hal ini untuk menunjukkan apa? Hal ini untuk menunjukkan perkenanan Allah terhadap epistemologi Daud, yaitu cara Daud berpikir, cara Daud memandang segala sesuatu, di mana Tuhan mendapatkan tempat utama dan Tuhan sebagai penentu utama atas hidupnya. Ini adalah sebuah epistemologi yang Daud punya, dan epistemologi yang demikian, cara berpikir yang demikian, sudut pandang yang melihat demikian, itu boleh menguasai seluruh pemikiran Daud, sehingga ia melihat segala sesuatu Allah sebagai penentu utama atas hidupnya. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan,
tidak heran ketika kita menemukan di dalam kitab suci, ketika Alkitab mencatat bahwa Daud itu disebut the man after God's own heart, yaitu orang yang diperkenan oleh Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di sini kita boleh melihat penulis daripada 1 Samuel, dalam hal ini kemungkinan besar adalah Nabi Nathan, itu boleh melihat Daud dari perspektif ini dan menyadari benar bahwa Daud adalah seorang raja yang sungguh-sungguh boleh menempatkan Tuhan di atas segala-galanya dan menjadi penentu di dalam hidupnya. Sekarang kita akan lihat dari perspektif Daud sendiri. Dari perspektif Daud sendiri, kita akan bersama-sama boleh melihat dari apa yang ia tuliskan, dari apa yang ia katakan kepada Nabi Nathan, di mana Nabi Nathan menjadi saksinya. Apa yang Daud katakan? Perhatikan ini. Lihatlah, aku ini diam dalam rumah dari kayu aras, padahal tabut Allah diam di bawah tenda. Inilah perkataan Daud. Dan di dalam perkataan Daud ini, kita akan melihat perspektif Daud. Maka mari kita bersama-sama lihat terlebih dahulu kata diam di sini. Karena kata diam ini muncul 2 kali. Yang satu itu diperuntukkan bagi Daud dan yang satu diperuntukkan bagi Allah. Jikalau kita melihat, meneliti di dalam bahasa aslinya, maka kita bisa melihat kata diam di sana itu bentuknya adalah namanya participle. Bentuk participle yang artinya mempunyai fungsi sebagai kata kerja dan pada saat yang sama juga berfungsi sebagai kata sifat. Jikalau kita melihat di dalam terjemahan Indonesia, kita boleh merasakan ada satu fungsi kata sifatnya di sini sangat kental, sangat terasa, yaitu diterjemahkan dengan kata diam. Lihatlah, aku ini diam dalam rumah dari kayu aras, padahal tabut Allah diam di bawah tenda. Ini adalah satu terjemahan yang saya rasa ini begitu indah, yang melukiskan sebuah kata sifatnya di sini boleh dipancarkan dan dirasakan oleh kita sekalian. Tapi di sisi lain, jikalau kita melihat terjemahan ini, dia mempunyai fungsi sebagai kata kerja yang berarti bisa diartikan, yaitu diartikan dengan satu sense atau terjemahan tinggal. Tinggal. Sehingga kita bisa menerjemahkan, lihatlah aku ini tinggal dalam rumah dari kayu aras, padahal tabut Allah tinggal di bawah tenda. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, terjemahan bahasa lainnya khususnya di dalam terjemahan King James Version di dalam bahasa Inggris, di sana diam bagi Daud itu dipakai namanya itu verb atau kata kerjanya, bentuknya itu adalah present tense, yaitu dwell. Yang sedangkan kata diam bagi Tuhan itu dipakai verb yang bentuknya past, ya, yaitu dwelled. Sehingga kita boleh melihat apa arti yang pertama. Mari kita bersama-sama coba untuk boleh memahami dari bagian ini. Nah, ketika Daud mengatakan hal ini, maka artinya yang pertama itu Daud menyadari bahwa dirinya itu sedang diam, atau dia telah diam, atau dia telah tinggal di dalam rumah yang nyaman. Tetapi tabut Allah dari dulu sampai sekarang itu belum diam di tempat yang nyaman, atau dengan kata lain, tabut Allah masih diam di dalam tenda. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di sini Daud sadar, dari perspektif Daud dia sadar bahwa dia sekarang sudah bisa tinggal di rumah dari kayu aras karena pertolongan Tuhan. Karena pertolongan Tuhan saja dia boleh tinggal di rumah yang nyaman. Sehingga ini menyatakan satu kerinduan Daud
Daud rindu menyatakan syukurnya kepada Tuhan. Dalam kenyamanan, dalam keamanan yang telah ia capai itu, Daud tidak stop pada kenikmatan dirinya, tetapi Daud ingat itu semua karena Tuhan saja. Dan hal ini menghasilkan sebuah sikap yang benar, yaitu apa? Daud sangat rindu boleh menyatakan ungkapan kasihnya kepada Tuhan. Maka muncullah nats tersebut. Lihatlah, aku ini telah diam. Saya kasih tanda kata telah diam dalam rumah dari kayu aras, padahal tabut Allah masih diam di bawah tenda. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam kenyamanan dan dalam keamanan, Daud tidak stop pada dirinya sendiri, tetapi hal itu menggelisahkan hatinya. Apa yang menggelisahkan hatinya? Kenyamanan, keamanan itu menggelisahkan hatinya. Untuk apa? Untuk Daud boleh menyatakan syukur dan ungkapan kasihnya kepada Tuhan. Ini saya sebut sebagai kegelisahan yang kudus. Sekali lagi, saya sebut ini sebagai kegelisahan yang kudus. Bagaimana dengan kita? Apakah dalam kenyamanan kita, dalam keamanan kita, apakah kita sudah digerakkan oleh kegelisahan yang kudus? Yaitu kegelisahan untuk melihat bahwa semua kenyamanan dan semua keamanan itu adalah karunia Tuhan. Sehingga hati kita dan hidup kita sadar dan digerakkan untuk menyatakan syukur, untuk boleh menyatakan ungkapan kasih kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kondisi kita saat ini, ketika keadaan kita hari ini, kita masih boleh ada di dalam satu situasi kenyamanan, keamanan. Apa yang kita lakukan? Bagaimana kita memakai semua hal ini, semua keadaan ini? Apakah kita hanya memakainya bagi diri kita sendiri, ataukah kita sungguh menyadari bahwa semua ini semata-mata karena karunia Tuhan? Arti yang kedua, dari perspektif Daud, Daud menyadari dahulu dia hidupnya tidak menetap karena ia dikejar-kejar oleh musuh-musuhnya, sehingga ia hidup harus berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lainnya. Ia tidak bisa tinggal dengan tenang, tetapi ia tinggal dengan penuh kegelisahan. Dia tinggal seperti di dalam tenda. Tempat tinggalnya tidak tetap dan siap dibongkar kapan saja bila waktunya itu tiba. Maka di sini kita boleh melihat Daud memahami benar bagaimana kondisi hidup yang berpindah-pindah itu dan bagaimana sulitnya keadaan tersebut, sehingga ketika Daud diberikan suatu kondisi yang layak, ketika ia menjadi raja, maka Daud justru melihat ketidakberlayakan dirinya di hadapan Tuhan. Bahwa ia sudah dapat tempat yang layak, sedangkan Tuhan masih tinggal di dalam tenda. Sebab Daud sadar bahwa kedudukannya itu adalah karunia Tuhan. Dalam kenyamanan dan keamanan, Daud tidak melihat bahwa semua yang diperolehnya itu karena dia layak menerimanya. Sebaliknya, Daud justru melihat betapa dirinya tidak layak, sehingga hal itu menimbulkan sebuah kegelisahan dalam hatinya, dan kegelisahan itu membawa Daud untuk membawa doksologi kepada Tuhan. Segala puji, hormat, syukur hanya bagi Tuhan. Hal ini persis seperti apa
yang dinyatakan oleh Rasul Paulus dalam kitab Roma, bahwa segala sesuatu itu adalah dari Tuhan, oleh Tuhan, dan untuk Tuhan. Inilah kegelisahan yang kudus. Kegelisahan yang kudus itu muncul karena kita menyadari keberadaan diri yang tidak layak di hadapan Tuhan, dan kita boleh mengembalikan segala puji, hormat, dan kemuliaan itu kepada Tuhan. Bagaimana dengan kita? Apakah dalam kenyamanan kita, di dalam keamanan kita, apakah kita juga digerakkan oleh kegelisahan yang kudus? Jikalau kondisi kita sekarang hari ini, kita masih boleh ada, kita masih boleh ada satu keamanan, ada satu kondisi yang aman. Apakah kita menyadari hal ini dan kita mengarahkan hati kita untuk meninggikan Tuhan dan hidup dengan rendah hati melayani Tuhan? Karena kita sadar. Kita sadar apa? Kita sadar setiap hidup kita, setiap keadaan kita, setiap kondisi kita, semuanya itu semata-mata karena anugerah Tuhan yang telah melayakkan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kiranya kegelisahan kudus ini boleh ada dalam hati kita, sehingga di dalam situasi yang kita hadapi, di dalam hidup yang masih kita boleh ada, saat ini ketika kita masih boleh beribadah kepada Tuhan, biarlah ini boleh membawa satu kegelisahan yang kudus bagi kita, sehingga kita tahu bahwa semua ini adalah karena karunia Tuhan, dan ini membawa kita mengucap syukur kepada Tuhan, dan kita meninggikan nama Tuhan. Berikutnya mari kita belajar bagaimana Tuhan boleh menyatakan firman-Nya kepada Daud atas kerinduan hati Daud. Kita akan membaca pasal 7 ayatnya yang keempat, yang berbunyi demikian. Tetapi pada malam itu juga datanglah firman Tuhan kepada Natan. Demikian, 7 ayat 5. Pergilah, katakanlah kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan, masakan engkau yang mendirikan rumah bagiku untuk kudiami? Aku tidak pernah diam dalam rumah sejak aku menuntun orang Israel dari Mesir sampai hari ini. Tetapi aku selalu mengembara dalam kemah sebagai kediaman. Selama aku mengembara bersama-sama seluruh orang Israel, pernahkah aku mengucapkan firman kepada salah seorang hakim orang Israel yang kuperintahkan mengembalakan umatku Israel demikian? Mengapa kamu tidak mendirikan bagiku rumah dari kayu aras? Pasal 7 ayat yang keempat sampai ayatnya yang ketujuh, kita boleh melihat bagaimana respon Tuhan atas kerinduan Daud. Ini adalah bagian yang pertama yang saya mau bagikan. Bagaimana Tuhan itu memperkenalkan dirinya kepada Daud. Jikalau Daud melihat Tuhan dari kacamata dirinya, maka di sini Tuhan menyatakan diri kepada Daud sesuai dengan perspektif Tuhan. Sekali lagi, jikalau tadi kita bisa melihat Daud, dia boleh menyatakan, ya dari sudut pandang atau kacamata Daud itu boleh menyatakan kerinduannya kepada Tuhan. Di bagian ini kita boleh lihat bagaimana Tuhan itu menyatakan diri kepada Daud sesuai dengan perspektifnya Tuhan. Kacamata Daud melihat apa? Daud melihat dia telah diam di tempat yang tetap. Maka Daud memakai konsep yang sama. Ia ingin membangun sebuah kediaman yang tetap bagi Tuhan. Di dalam bagian ini, Tuhan mengoreksi pemahaman Daud. Sekali lagi, Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan mengoreksi
pemahaman Daud. Daud memang mempunyai kerinduan yang tulus kepada Tuhan, tetapi di dalam kerinduan ini, Tuhan boleh menyatakan apa yang Tuhan mau nyatakan kepada Tuhan. Tuhan membawa Daud kembali kepada perspektif yang Tuhan mau, bukan perspektif yang Daud lihat saja, tetapi Tuhan mengembalikan kepada perspektif yang Tuhan mau. Nah, di sini kita akan bersama-sama melihat apa? Kita akan melihat satu kegelisahan yang kudus itu juga adalah kegelisahan untuk rela dikoreksi menuju satu pengenalan yang benar akan Tuhan. Sekali lagi, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kegelisahan yang kudus itu adalah kegelisahan yang rela untuk apa? Rela untuk ditegur. Rela untuk apa? Untuk dibenarkan oleh kebenaran firman Tuhan, dikoreksi, sehingga pengenalan kita itu makin hari makin cocok, bukan dengan maunya kita, tetapi makin cocok dengan maunya Tuhan. Bagaimana Tuhan mengoreksi pemahaman Daud? Maka kita akan sama-sama belajar. Saya akan membagikan dua hal dalam bagian ini. Maka Tuhan mengoreksi Daud. Hal yang pertama adalah Tuhan menyatakan bahwa aku tidak pernah diam dalam rumah. Sekali lagi, Tuhan menyatakan aku tidak pernah diam dalam rumah. Ungkapan ini, jemaat yang dikasihi Tuhan, ini menegaskan bahwa Tuhan adalah roh yang omnipresence. Ia adalah Tuhan yang maha hadir. Tuhan yang maha hadir ini adalah Allah yang tidak dibatasi oleh ruang maupun waktu. Allah itu adalah Allah yang maha hadir. Ia tidak dibatasi oleh ruang ataupun waktu. Dan Tuhan membawa Daud untuk melihat dengan hal yang pertama melalui apa? Melalui karya Tuhan dalam sejarah hidup umatnya. Kita sama-sama lihat bagaimana Allah boleh menyatakan bahwa dari sejak aku menuntun orang Israel dari Mesir sampai hari ini, tetapi aku selalu mengembara dalam kemah sebagai kediaman. Selama aku mengembara bersama seluruh orang Israel, pernahkah aku mengucapkan firman kepada salah seorang hakim orang Israel yang kuperintahkan menggembalakan umatku Israel? Di sini kita boleh lihat Allah mengingatkan Daud untuk boleh melihat, yaitu melalui karya Allah di dalam sejarah hidup umatnya, yaitu Israel. Di sini ada satu konsep apa? Konsep ketika Allah menuntun orang Israel itu dari Mesir ya, sampai masuk ya ke dalam tanah perjanjian, bahkan sampai hari ini kata firman Tuhan. Di sana ada satu konsep penyertaan Tuhan, ada satu konsep tabernacle theology, yaitu bagaimana mengajarkan penyertaan Tuhan di mana Allah itu diam di tengah-tengah umatnya. Allah diam di tengah-tengah umatnya. Tuhan mengajarkan hal ini kepada Daud, bahwa Tuhan itu tidak diam dan dibatasi oleh ruang dan waktu. Tenda atau kemah bukan menunjukkan tempat tinggal Allah, tetapi merupakan sebuah penyataan kehadiran Tuhan di tengah-tengah umatnya. Pada bagian ini, Tuhan mau menegaskan kehadiran Tuhan itu lebih penting daripada tempat tinggal fisik, yaitu tenda atau kemah atau bangunan yang megah sekalipun. Jikalau bagian yang pertama Allah menyatakan kehadiran Tuhan itu membawa Daud melihat kepada karya Tuhan di dalam sejarah, maka dari bagian yang kedua Tuhan mengajak Daud untuk boleh melihat kehadiran Tuhan melalui apa? Melalui perintahnya. Tuhan tidak pernah memerintahkan untuk mendirikan rumah baginya, sebab fokus kehadiran Tuhan bukan pada bangunan secara fisik. Jika rumah itu fokusnya, maka Tuhan sudah menyatakan perintahnya dari sejak dahulu. Tetapi tidak demikian, sebaliknya
Tuhan tidak pernah memberikan perintah untuk membangun rumah tersebut. Di sini kita melihat bagaimana Tuhan ingin Daud boleh memberikan satu fokus yang penting, yaitu memperhatikan perintahnya. Sebab Tuhan tidak pernah bertindak tidak sesuai dengan kebenaran firman-Nya. Tuhan adalah sang kebenaran, maka segala yang difirmankannya adalah kebenaran yang menyatakan apa yang menjadi kehendak-Nya. Oleh sebab itu, jemaat yang dikasihi Tuhan, pengenalan akan Tuhan yang benar tidak dapat dipisahkan dengan mengenal secara benar firman Tuhan yang dinyatakan di dalam Alkitab. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di sini kita boleh belajar bahwa Tuhan tidak hanya ingin kerinduan yang tulus, tetapi Ia mau Daud mengenalnya dengan benar. Inilah kerinduan yang sebenarnya yang Tuhan inginkan bagi setiap umat-Nya, termasuk kita semua sebagai anak-anak Tuhan yang telah diselamatkan di dalam Kristus Yesus. Di sini kita boleh belajar bahwa kegelisahan yang kudus adalah kegelisahan yang rela untuk dikoreksi menuju satu pengenalan yang benar akan Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita melanjutkan di dalam ayatnya yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-11. Demikian bunyi firman Tuhan. Oleh sebab itu, beginilah kau katakan kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan semesta alam, akulah yang mengambil engkau dari padang, ketika menggiring kambing domba untuk menjadi raja atas umatku Israel. Aku telah menyertai engkau di segala tempat yang kau jalani, dan telah melenyapkan segala musuhmu dari depanmu. Aku membuat besar namamu, seperti nama orang-orang besar yang ada di bumi. Aku menentukan tempat bagi umatku Israel, dan menanamkannya, sehingga ia dapat diam di tempatnya sendiri, dengan tidak lagi dikejutkan dan tidak pula ditindas oleh orang-orang lalim seperti dahulu. Sejak aku mengangkat hakim-hakim atas umatku Israel, aku mengaruniakan keamanan kepadamu daripada semua musuh. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di sini kita boleh melihat bagaimana Tuhan itu boleh memberikan satu approve. Tuhan memberikan satu persetujuan, satu konfirmasi, sebuah afirmasi kepada Daud, di mana Daud boleh menyatakan satu epistemologi atau perspektif Daud yang sesuai dengan isi hati Tuhan. Yaitu ketika Daud mengerti bahwa semua kedudukan yang diperolehnya berasal dari karunia Tuhan, maka Tuhan boleh menyatakan semua itu sebagai hal yang berkenan kepada Dia. Dengan sekali lagi di sini kita melihat bagaimana Tuhan membawa Daud melihat kembali seluruh perjalanan hidup Daud. Dari Daud muda, ketika ia dipanggil dan diurapi Tuhan oleh Nabi Samuel, sampai Daud naik tahta menjadi raja atas seluruh Israel. Hal ini terlihat jelas dalam beberapa ungkapan yang telah kita baca tadi, yaitu, akulah yang mengambil engkau dari padang, aku telah menyertai engkau, aku membuat namamu besar. Hal ini mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan itu senang ketika kita itu tidak pernah melupakan setiap karyanya di dalam hidup kita. Sekali lagi, hal ini boleh mengingatkan kepada kita bahwa Tuhan itu berkenan dan Tuhan itu senang ketika kita tidak pernah melupakan
menampakkan setiap karyanya di dalam hidup kita. Mengapa demikian? Karena mengingat karya Tuhan memberikan kekuatan bagi kita menjalani hari-hari di depan kita. Karena mengingat karya Tuhan membuat kita bijaksana mengambil keputusan dalam hidup kita. Karena kita tidak akan mengulangi lagi kesalahan yang sama. Karena mengingat karya Tuhan membuat kita mengerti siapa yang pegang hidup kita. Karena mengingat karya Tuhan membuat kita boleh apa? Boleh menghitung setiap berkat-berkat yang Tuhan curahkan kepada kita. Betapa anugerahnya limpah, betapa rencananya indah, betapa penghiburannya nyata, dan betapa pimpinannya sempurna. Dengan kata lain, dengan mengingat karya Tuhan menjadikan kita mengerti bahwa ada tujuan indah yang Tuhan siapkan buat setiap kita. Dan Tuhan ingin kita menyadari bahwa Ia membuat semua rencana yang indah di dalam hidup kita. Dan Ia menjadikan kita dengan tujuan dan rencana yang mulia. Sudahkah kita menemukan tujuan Allah di dalam hidup kita? Kegelisahan yang kudus akan menggelisahkan hati kita sampai kita menemukan tujuan Allah di dalam hidup kita. Bapak, Ibu, dan jemaat yang dikasihi Tuhan, mengingat seluruh karya Tuhan akan meneguhkan kita boleh memahami rencana yang telah ditentukan dan yang telah terrealisasi di dalam hidup kita, sehingga kita boleh dengan penuh iman menatapkan mata ke depan. Dengan penuh keyakinan kita boleh percaya bahwa Tuhan yang telah memimpin di masa yang lalu adalah Tuhan yang sama yang akan memimpin di masa yang akan datang. Dan semua yang akan terjadi, semua sudah ada di dalam penentuan Tuhan yang disediakan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, setelah Tuhan mengingatkan Daud akan semua rencana yang terjadi di dalam kehidupan Daud, Tuhan membawa Daud melihat bahwa semua itu ditetapkan Tuhan sebagai sebuah rencana yang lebih besar, yaitu kebaikan terhadap umat Tuhan secara komunal. Apa maksudnya? Mari kita bersama-sama sekali lagi memperhatikan, karena hal ini boleh terlihat jelas di dalam pergeseran ungkapan yang dinyatakan di dalam nats yang kita baca. Saya akan ulangi. Perhatikan pergeseran yang terjadi di sini. Dari personal menuju komunal. Dari Daud menuju kepada umat Tuhan, yaitu Israel. Ungkapan itu adalah bagaimana Allah menyatakan, "Akulah yang mengambil engkau dari padang, aku telah menyertai engkau, aku membuat namamu besar." Perhatikan. Kemudian menuju, Tuhan mengatakan, "Aku menentukan tempat bagi umatku Israel dan menanamkannya sehingga ia dapat diam di tempatnya sendiri dengan tidak lagi dikejutkan dan tidak pula ditindas oleh orang-orang lalim seperti dahulu. Sejak aku mengangkat hakim-hakim atas umatku Israel, aku mengaruniakan keamanan kepadamu daripada semua musuhmu." Di sini kita melihat bagaimana Tuhan menyatakan kepada Daud bahwa segala sesuatu yang Tuhan rencanakan dalam hidup Daud, pada akhirnya Tuhan pakai untuk menggenapkan satu tujuan yang lebih besar, yang lebih mulia, yang bukan berakhir pada diri Daud sendiri, tetapi boleh menggenapi tujuan Tuhan bagi keselamatan umatnya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di sini kita boleh melihat apa? Di
Di sini kita boleh melihat bagaimana Tuhan ingin kita melihat apa yang Tuhan lihat dan mengasihi apa yang Tuhan kasihi. Tuhan sangat mengasihi umat pilihannya. Tuhan sangat mengasihi engkau dan Tuhan sangat mengasihi saya. Kita semua adalah umat pilihan Tuhan. Karena di dalam umat pilihan Tuhan ini, Allah sendiri yang telah mengikatkan diri di dalam perjanjian yang kudus adanya. Bahkan di dalam Kristus, semua umat pilihan Tuhan itu telah ditebus dan diselamatkan oleh darah Kristus yang kudus itu. Oleh sebab itu, ketika kita hidup sebagai anak-anak Tuhan secara personal, kita harus memahami hati Tuhan yang mengasihi umatnya secara komunal. Oleh sebab itu, jemaat yang dikasihi Tuhan, orang percaya yang hidupnya mempedulikan dan menyatakan kasih kepada umat Tuhan lainnya, orang yang demikian adalah orang yang akan memperoleh perkenanan Tuhan. Bagaimana dengan kita? Apakah selama ini kita hanya hidup sebagai anak Tuhan bagi diri kita sendiri? Kita memikirkan mengasihi Tuhan, yaitu dengan mengasihi diri kita sendiri. Sudahkah kita melihat bahwa Allah menetapkan setiap detail kejadian dalam hidup kita, menyatakan penyertaannya, melimpahkan berkatnya, dan semuanya itu Tuhan ingin kita mengerti bahwa ada tujuan yang indah yang telah Tuhan siapkan, yang telah Tuhan set, supaya kita boleh jadi berkat bagi umat Tuhan secara komunal dalam kerajaannya. Dalam konteks ini kita boleh melihat dan memahaminya, yaitu di dalam konteks di gereja kita, di mana Tuhan tempatkan kita. Sudahkah kita menemukan tujuan Allah tersebut bagi kita? Sekali lagi, kegelisahan yang kudus akan menggelisahkan hati kita sampai kita boleh menemukan tujuan Allah di dalam hidup kita, bukan hanya personal, tetapi Tuhan pakai untuk boleh menggenapi rencananya bagi gerejanya secara komunal. Bagian berikutnya kita akan melihat ayatnya yang ke-11 sampai kepada ayatnya yang ke-14a. Juga diberitahukan Tuhan kepadamu, Tuhan akan memberikan keturunan kepadamu. Apabila umurmu sudah genap dan engkau telah mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian, anak kandungmu, dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku, dan aku akan mengokohkan kerajaannya untuk selama-lamanya. Aku akan menjadi bapanya, dan ia akan menjadi anakku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bagian yang terakhir ini, mari kita bersama-sama boleh melihat bagaimana Tuhan menyatakan firman-Nya terhadap kerinduan yang diungkapkan Daud. Tuhan menjawab kerinduan Daud ini dengan menyatakan rencananya kepada Daud. Sekali lagi, Tuhan menjawab kerinduan Daud dengan menyatakan rencananya kepada Daud. Sedikitnya kita boleh belajar dua hal dari jawaban Tuhan meresponi Daud. Yang pertama, Tuhan menjawab dengan menyatakan bahwa Daud akan mendapatkan perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya. Dengan kata lain, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan tidak berkehendak Daud mendirikan rumah baginya. Meskipun Daud memiliki kerinduan yang tulus, tetapi Tuhan tidak berkehendak Daud yang mendirikan rumah tersebut. Di sini kita boleh melihat dan belajar
bahwa kerinduan yang tulus bagi Tuhan, yang terlihat baik sekalipun itu untuk Tuhan, belum tentu hal itu Tuhan perbolehkan. Sekali lagi saya ulangi, bahwa kerinduan yang tulus bagi Tuhan, yang terlihat baik sekalipun, belum tentu hal itu Tuhan perbolehkan. Oleh sebab itu, jemaat yang dikasihi Tuhan, betapa baiknya kerinduan kita harus kita uji dengan kebenaran firman Tuhan. Apakah kerinduan kita sudah sungguh-sungguh Tuhan itu perbolehkan untuk kita kerjakan? Kita perlu gumulkan dengan baik-baik sesuai dengan firman Tuhan. Bukan sesuai dengan kerinduan kita, bukan sesuai dengan maunya saya, tetapi sesuai dengan firman Tuhan. Oleh sebab itu, jemaat yang dikasihi Tuhan, merindukan kerinduan Tuhan, itulah kerinduan kita yang sejati. Sekali lagi, jemaat yang dikasihi Tuhan, perhatikan ungkapan berikut ini. Merindukan kerinduan Tuhan, itulah kerinduan kita yang sejati. Mengapa? Karena di dalam kerinduan Tuhan, kerinduan kita boleh menemukan makna kerinduan yang sesungguhnya. Itu namanya kepekaan. Sekali lagi, itu namanya kepekaan. Bagaimana kita bisa memiliki kepekaan yang demikian? Maka kepekaan demikian hanya bisa kita miliki ketika kita memiliki kesungguhan untuk mengenal firman Tuhan dengan benar. Dan ini akan membangun sebuah kepekaan yang sensitif untuk kita boleh mengerti apa maunya Tuhan. Apa yang Tuhan boleh kita kerjakan dan apa yang Tuhan tidak mau kita lakukan. Jemaat yang dikasihi Tuhan. Yang kedua, Tuhan menjawab Daud dengan memberikan janji kepada Daud. Tuhan berkata, "Aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian, anak kandungmu, dan Aku akan mengokohkan kerajaannya. Dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku." Dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku, dan aku akan mengokohkan tata kerajaannya untuk selama-lamanya. Aku akan menjadi bapanya, dan ia akan menjadi anakku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di sini kita boleh melihat bagaimana Tuhan boleh menunjukkan, meskipun Tuhan tidak memperbolehkan Daud mendirikan rumah baginya, tetapi Tuhan memakai kerinduan Daud yang tulus itu untuk boleh menggenapkan rencananya yang lebih besar dalam kerajaannya. Tuhan akan membangkitkan keturunan Daud, yaitu siapa? Yaitu anak kandung Daud nantinya akan lahir, yaitu Salomo. Salomo yang ditetapkan Tuhan untuk boleh mewujudkan kerinduan Daud ini, yaitu Salomo yang akan membangun bait Allah di tengah-tengah umat Allah, untuk boleh menyatakan apa? Untuk boleh menyatakan bagaimana Allah hadir, Allah diam di tengah-tengah umatnya. Sekali lagi, jemaat yang dikasihi Tuhan, bangunan bait Allah yang megah ini bukan menjadi sentral utamanya, tetapi kehadiran Allah di sana yang menjadi pusat perhatiannya. Jika Allah tidak hadir di dalamnya, betapapun megahnya bait Allah itu hanya bangunan saja dan tidak ada gunanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, secara progresif, artinya secara bertahap, Allah menjalankan rencananya. Hingga pada akhirnya kita boleh melihat bahwa lambang bait Allah sebagai kehadiran Allah
itu nanti secara sempurna itu digenapkan di dalam inkarnasi Tuhan kita Yesus Kristus yang disebut sebagai anak Daud. Yesus Kristus, ia disebut Immanuel, yang artinya Allah beserta dengan kita. Allah diam di tengah-tengah umatnya. Di dalam Yesus Kristuslah kita boleh menemukan perkenanan Allah dan menikmati seluruh kelimpahan kehadiran Allah di dalam hidup kita. Dan melalui Kristus inilah Allah mengokohkan kerajaannya yang sifatnya kekal sampai selama-lamanya. Dan di dalam Kristus Yesus pula kita sebagai umat Allah boleh diberikan sebuah hak istimewa untuk boleh dipulihkan hubungan kita dengan Allah, sehingga kita boleh memanggil Allah dengan sebutan satu relasi yang indah, yaitu Bapa di sorga. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sekarang kita boleh melihat bersama-sama bagian yang terakhir, bagaimanakah respon Daud ketika Daud boleh melihat bahwa Tuhan tidak memperbolehkan dia mendirikan rumah bagi Tuhan. Apakah Daud kecewa? Apakah Daud marah? Apakah Daud meninggalkan Tuhan? Alkitab mencatat Daud taat. Dan Daud mewujudkan kegelisahan hatinya itu dengan tetap setia dan melayani Tuhan. Daud tetap setia dan melayani Tuhan. Di dalam hidup kita, seringkali Tuhan tidak menjawab segala keinginan kita. Mungkin kita merindukan kenyamanan dan keamanan, tetapi hari ini Tuhan tidak menjawab dengan memberikan kenyamanan dan keamanan kepada kita. Bagaimana respon kita? Apakah kita diusik oleh kegelisahan yang kudus? Ketika Tuhan berkata tidak, kita boleh tetap setia dan melayani Tuhan. Mari kita meneladani Daud. Di dalam hal ini, meskipun Tuhan itu tidak memperbolehkan dia boleh mendirikan rumah bagi Tuhan, Daud tetap setia dan melayani Tuhan. Apa yang Daud lakukan? Daud melayani dengan melakukan apa yang ia dapat lakukan. Dengan melakukan apa yang Tuhan percayakan kepada dia untuk dia boleh kerjakan. Yaitu apa? Daud mengumpulkan seluruh material yang dibutuhkan, bahan-bahan yang dibutuhkan untuk pembangunan rumah Allah tersebut. Seumur hidupnya, Daud tidak boleh membangun, tidak boleh mendirikan rumah bagi Allah. Tapi Daud mengumpulkan bahan itu, disimpannya, dikumpulkannya seluruh hidupnya. Sehingga ketika waktu Tuhan tiba, yaitu ketika anaknya, yaitu Salomo yang ditentukan Tuhan untuk boleh mendirikan rumah bagi Allah, maka Salomo boleh mengerjakannya dan bahan-bahan tersebut sudah terkumpul sehingga mewujudkan pembangunan rumah tersebut. Bagaimana dengan kita? Ketika Tuhan berkata tidak terhadap keinginan kita, bagaimana sikap kita? Apakah kita justru menjauh dari Tuhan? Atau apakah kita tetap mendekat kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, biarlah aku tetap setia dan aku mau melayani Tuhan. Bagaimana kita melayani Tuhan saat ini? Sekarang kita semua di dalam kondisi yang tidak mudah. Kita semua sedang dilanda oleh pandemi yang secara global ini masih berkepanjangan sampai saat ini.
Firman Tuhan boleh mengingatkan kita di dalam Galatia 6 ayat yang kedua, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikian kamu memenuhi hukum Kristus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita boleh oleh Roh Tuhan kita digerakkan untuk boleh memiliki satu kegelisahan yang kudus, sehingga di dalam kegelisahan yang kudus ini kita boleh memenuhi tujuan Tuhan bagi kita secara personal, yang kemudian Tuhan boleh pakai kita untuk boleh menggenapi tujuan yang lebih besar, yang lebih mulia, yaitu tujuan secara komunal bagi umat Tuhan, menjadi berkat bagi umat Tuhan, gereja Tuhan yang dikasihi Tuhan. Biarlah dalam situasi seperti ini, di dalam suasana pandemi seperti ini, banyak orang yang perlu dihibur, banyak orang yang perlu dikuatkan, banyak orang yang memerlukan uluran pertolongan kita. Biarlah kita boleh dipakai Tuhan, bersatu hati dengan gereja Tuhan, untuk boleh menyatakan kasih Tuhan, dan kita boleh menyatakan pertolongan Tuhan bagi umat Tuhan secara komunal. Kiranya teladan Daud untuk boleh tetap setia dan melayani Tuhan ini boleh mengingatkan kita untuk juga setia dan melayani Tuhan, memakai apa yang Tuhan percayakan di dalam hidup kita untuk boleh mendukung setiap pekerjaan Tuhan dalam kerajaan-Nya. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan. Dan biarlah melalui firman Tuhan ini, kami boleh digerakkan Tuhan untuk boleh memiliki satu kegelisahan yang kudus, kegelisahan yang boleh membawa kami untuk boleh makin mengenal Tuhan, untuk boleh membawa hidup kami boleh makin boleh menemukan tujuan kami, sehingga kami boleh hidup makin sesuai dengan kehendak Tuhan. Suara hamba-Mu telah berlalu. Kiranya Roh Kudus boleh berbicara di hati setiap umat-Mu, sehingga hidup mereka boleh memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, saya mengundang kita untuk bangkit berdiri bersama dengan gereja Tuhan di segala tempat dan di segala abad. Mari kita mengikrarkan pengakuan iman kita dalam pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk jemaat sekalian. Mari kita akan bersama-sama menaikkan doa syafaat kita dan doa ratapan kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan yang kami sembah di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Ya Allah, hati kami berteriak, berapa lama lagi ya Tuhan? Berapa lama lagi kami harus bergumul dengan penderitaan ini? Berapa lama lagi hingga kesulitan ini hilang di antara kami? Berapa lama lagi hingga kami boleh hidup dalam damai, tanpa khawatir dengan berita-berita yang menyesakkan hati kami? Kerabat dan handai taulan yang sakit,
yang lemah tubuh, yang berjuang bergumul dengan sakit penyakit. Bahkan mereka yang terkasih yang lebih dahulu mendahului kami, pulang ke rumah-Mu ya Tuhan. Hati kami berteriak ya Tuhan, berapa lama lagi? Sungguh Tuhan, Engkau mengetahui segala pergumulan dan air mata kami. Engkau tahu segala kesakitan dan penderitaan kami. Engkau sudah menanggungnya bagi kami di atas kayu salib ya Yesus. Engkau merasakannya bersama kami. Engkau tahu betapa hati kami sering mengeluh. Hati kami lelah. Hati kami sudah bosan dipenuhi dengan kecemasan dan ketakutan. Tuhan, hari ini kami mau berdoa bagi saudara-saudara kami yang hari ini masih bergumul dengan sakit penyakit, masih bergumul dengan virus yang mereka tidak tahu bagaimana berkembang di dalam tubuh mereka. Kami bergumul bersama dengan mereka yang setiap saat mensyukuri berkat-Mu di dalam nafas yang masih mereka bisa hirup. Namun di dalam pergumulan yang berat itu, mereka pun berjuang ya Tuhan. Kami berdoa bagi mereka ya Tuhan, mohon belas kasihan-Mu bagi mereka. Biarlah di dalam kesakitan mereka boleh merasakan penghiburan yang dari Tuhan. Di dalam kelemahan, kiranya Engkau hadir memberi kekuatan, memberi iman bahwa Engkau hadir bersama-sama dengan mereka melewati lembah kekelaman ini. Kami berdoa ya Tuhan, bagi tenaga kesehatan, para dokter, perawat, dan para medis yang bekerja di seluruh dunia, melayani orang-orang sakit, melayani kami semua tanpa lelah. Sesungguhnya Tuhan, raga mereka juga lelah. Mereka pun butuh istirahat. Tetapi karena panggilan yang sudah Tuhan berikan, mereka rela tetap berjuang di garis depan. Mereka rela mengorbankan waktu bersama keluarga. Mereka rela mengorbankan tubuh mereka sendiri untuk membantu orang-orang yang dalam kebutuhan. Kuatkanlah mereka ya Tuhan, lindungilah mereka, lindungilah keluarga mereka, berkatilah mereka ya Tuhan. Kiranya Engkau sendiri yang menyertai mereka, Tuhan sendiri yang memegang tangan mereka, dan melalui pelayanan mereka, kesembuhan, penghiburan, dan kelepasan yang dari Tuhan boleh diberikan, dibagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Kami berdoa Tuhan bagi bangsa dan negara kami. Kami berdoa bagi pemerintah kami yang berjerih lelah mengatasi wabah pandemi yang tidak henti-hentinya ini, bahkan bertambah parah dari hari ke hari. Tuhan, kasihanilah bangsa kami. Ampunilah dosa bangsa kami ya Tuhan. Sekali lagi kami menyerahkan bangsa kami ke dalam tangan-Mu. Berkasihanlah Tuhan, berbelas kasihanlah bagi bangsa kami. Kami percaya Tuhan, kami tetap percaya bahwa kami akan melihat tangan Tuhan bekerja di negeri orang-orang yang hidup ini. Kami percaya akan melihat kebaikan Tuhan, merasakan kesetiaan Tuhan di dalam bangsa dan negara ini. Kami percaya kedaulatan Tuhan akan dinyatakan di negeri kami ini. Tuhan, di tengah segala hal yang menghimpit kami dan meresahkan kami, kami hari ini mau percaya kepada Tuhan. Sekali lagi kami menaruh iman percaya kami di hadapan-Mu Tuhan. Karena kami tahu Engkau Allah yang setia. Engkau Allah yang patut dipercaya. Engkau Allah yang berjanji dan tidak pernah mengingkari. Kami menantikan Engkau ya Tuhan. Sungguh kami menantikan Engkau. Dan kami percaya bahwa di tengah penderitaan pun Engkau akan menyatakan diri-Mu, menyatakan anugerah-Mu bagi kami. Dan di tengah perjalanan yang sulit, di tengah lembah yang gelap ini, Engkau Allah atas gelap. Engkau menguasai kegelapan.
Engkau bertahta di atas kegelapan itu. Engkau berkuasa, Engkau berdaulat. Dan kami tahu tangan-Mu itu yang memegang kami. Karena itu kami mempercayakan hidup kami sekali lagi di tangan kasih-Mu ya Tuhan. Dengarkanlah doa kami, dengarkanlah seruan kami ya Tuhan. Karena kami berseru dengan penuh iman di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Shalom jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Hari ini lewat media Zoom kita akan melangsungkan prosesi peneguhan penginjil atas diri Saudari Supatrin dan Saudara Probo Rukmo Chandra. Sebelum prosesi peneguhan, Ketua Majelis Gereja Kebangunan Kalam Allah Indonesia, Jemaat Surabaya, akan membacakan terlebih dahulu surat keputusan dari Sinode Gereja Kebangunan Kalam Allah Indonesia. Waktu dan tempat saya persilakan. Ya, surat keputusan pengangkatan pertama nomor 003/18/Sinode/13/2021 menimbang akan kebutuhan hamba Tuhan di kalangan GKKA Indonesia untuk masa abdi 2021 sampai 2022. Mengingat bunyi tata laksana GKKA Indonesia bab 11 pasal 34 ayat 5C, E dan ayat 6A. Memperhatikan surat Majelis Jemaat GKKA Indonesia Jemaat Surabaya nomor 101/01/04/6/21 tertanggal 4 Juni 2021 memutuskan menetapkan Evangelis Supatrin STH diangkat menjadi hamba Tuhan terdaftar GKKA Indonesia yang melayani di GKKA Indonesia Jemaat Surabaya berlaku surut mulai tanggal 1 April 2021 sampai dengan 31 Maret 2022. Demikian surat pengangkatan pertama ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah atau diperbaiki atau dibatalkan bila di kemudian hari terdapat kekeliruan dan pelanggaran yang tidak sesuai dengan tata dasar dan tata laksana GKKA Indonesia. Surabaya 11 Juni 2021, Majelis Pekerja Harian Sinode GKKA Indonesia, Pendeta Cia Ingki SEMDiv, Ketua Umum, Pendeta Emeritus Saul Simatupang MDiv, Sekretaris Umum, yang menerima SK pengangkatan pertama Evangelis Supatrin STH. Surat keputusan pengangkatan pertama nomor 064/SK/19/Sinode/13/2021 menimbang akan kebutuhan hamba Tuhan di kalangan GKKA Indonesia untuk masa abdi 2021-2022. Mengingat bunyi tata laksana GKKA Indonesia bab 11 pasal 34 ayat 5C, E dan ayat 6A. Memperhatikan surat Majelis Jemaat GKKA Indonesia Jemaat Surabaya nomor 102/01/04/6/21 tertanggal 4 Juni 2021 memutuskan menetapkan Evangelis Probo Rukmo Chandra STH diangkat menjadi hamba Tuhan terdaftar GKKA Indonesia yang melayani di GKKA Indonesia Jemaat Surabaya berlaku surut mulai tanggal 1 Mei 2021 sampai dengan 30 April 2022. Demikian surat pengangkatan pertama ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah atau diperbaiki atau dibatalkan bila di kemudian hari terdapat kekeliruan dan pelanggaran yang tidak sesuai dengan tata dasar dan tata laksana GKKA Indonesia. Surabaya 11 Juni 2021, Majelis Pekerja Harian Sinode GKKA Indonesia, Pendeta Cia Ingki SEMDiv, Ketua Umum, Pendeta Emeritus Saul Simatupang MDiv, Sekretaris Umum, yang menerima SK pengangkatan pertama, Evangelis Probo Rukmo Chandra STH.
Demikian surat keputusan pengangkatan dari Sinode GKKA Indonesia. Selanjutnya silakan Gembala Sidang untuk melanjutkan. Kita akan melanjutkan untuk prosesi peneguhan pada hari ini. Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, firman Tuhan mengatakan, Engkau yang telah kuambil dari ujung-ujung bumi dan yang telah kupanggil dari penjuru-penjurunya. Aku berkata kepadamu, Engkau hambaku, aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. Tuhan Yesus berkata, karena sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi orang banyak. Maka setiap anggota jemaat terpanggil untuk melayani Tuhan sesuai dengan talenta mereka masing-masing. Dan gerejanya, Allah telah mempercayakan berbagai macam jabatan sesuai dengan karunia yang telah diberikan kepada anak-anaknya. Saudari Supatrin dan Saudara Proborukmo Chandra, yang saat ini di hadapan Tuhan dan jemaatnya telah terpanggil mempersembahkan hidupnya untuk melayani Tuhan sepenuh waktunya. Dan setelah melalui masa orientasi, ternyata bahwa mereka memenuhi syarat untuk jabatan penginjil. Dan pada hari ini akan ditabiskan sebagai penginjil sinode Gereja Kebangunan Kalam Allah Indonesia yang bertugas di Gereja Kebangunan Kalam Allah Indonesia Jemaat Surabaya. Saudari Supatrin dan Saudara Proborukmo Chandra yang kami kasihi, puji dan syukur kami naikkan kepada Tuhan karena Tuhan telah memilih dan memanggil saudara untuk memangku jabatan sebagai penginjil Sinode Gereja Kebangunan Kalam Allah Indonesia. Oleh karena itu, hendaklah saudara dengan setia melaksanakan tugas dan tanggung jawab saudara sesuai dengan jabatan yang saudara terima pada hari ini. Gembalakanlah jemaat Tuhan, kabarkanlah Injilnya, carilah jiwa-jiwa yang tersesat, hiburlah dan kuatkanlah yang susah dan lemah. Sesuai dengan firman Tuhan, beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. 2 Timotius 4 ayat yang kedua. Maka sekarang sesuai dengan tugas dan tanggung jawab saya kepada Tuhan dan gerejanya, saya menghendaki pernyataan tekad dan janji saudara dengan menjawab pertanyaan sebagai berikut. Kepada saudari Supatrin dan juga saudara Proborukmo Chandra, apakah saudara yakin bahwa saudara telah menerima panggilan Tuhan untuk memberitakan Injil Tuhan? Apakah jawab saudari Supatrin? Ya, saya yakin. Apakah jawab saudara Proborukmo Chandra? Ya, saya yakin. Kedua, apakah saudara percaya perjanjian lama dan perjanjian baru adalah firman Tuhan dan satu-satunya petunjuk iman dalam kehidupan, dan Injil Kristus adalah kuasa Allah yang mendatangkan keselamatan bagi setiap orang percaya? Apakah jawab saudari Supatrin? Ya, saya percaya. Apakah jawab saudara Proborukmo Chandra? Ya, saya percaya. Dan yang terakhir, apakah saudara mau dengan sungguh-sungguh berjanji untuk hidup layak bagi Tuhan dan tidak merasa malu menjadi hamba Tuhan, serta dengan tepat menguraikan kebenaran firman Tuhan? Apakah jawab saudari Supatrin? Ya, saya berjanji. Apakah jawab saudara Proborukmo Chandra? Ya, saya berjanji. Dengan demikian kita telah mendengar tekad dan janji dari kedua hambanya. Maka saat ini saya akan mendoakan dan memberikan berkat kepada kedua hambanya. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa.
Allah Bapa yang kekal, kami bersyukur kepadamu. Engkau telah memilih dan memanggil hamba-Mu untuk melayani jemaat-Mu yang kudus ini. Kiranya Engkau melimpahkan kebijaksanaan dan pengertian, iman yang teguh, sehingga dengan kuasa Roh Kudus mereka dapat melayani Tuhan, berbuah banyak, dan nama-Mu dipermuliakan. Maka sekarang terimalah berkat dari Tuhan. Allah Bapa Surgawi yang telah memanggil Engkau ke dalam jabatan yang kudus ini, menerangi Engkau dengan Roh Kudus-Nya, menguatkan Engkau dengan tangannya, memimpin Engkau di dalam pelayanannya di tempat ini, supaya Engkau dapat bekerja untuk kebesaran nama-Nya dan untuk perluasan kerajaan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Kiranya anugerah dari Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan dan penghiburan dari Allah Roh Kudus akan menyertai pelayanan Supatrin dan juga Proborukmo Chandra mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan datang kedua kali. Amin. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, dengan demikian peneguhan dan pembacaan SK peneguhan Saudari Supatrin dan Proborukmo Chandra telah selesai. Selamat bertugas, selamat melayani buat Supatrin dan juga Proborukmo Chandra. Tuhan Yesus memberkati kalian berdua. Amin. Jemaat yang dikasih Tuhan, sungguh kita bersuka cita bahwa pagi ini dua hamba Tuhan telah diteguhkan menjadi penginjil di gereja kita. Dan doa kita bagi mereka sama seperti doa kita bagi diri kita sendiri. Ketika kita nanti kembali ke dalam kehidupan kita, kita ingin menjadi murid Yesus. Kita mau hidup lebih kudus, lebih percaya. Kita mau hidup lebih penuh kasih dan lebih serupa Kristus. Mari Godly Family, kita nyanyikan lagu ini sebagai respons kita, sebagai doa kita di hadapan Tuhan. Aku mau menjadi murid Yesus yang lebih sungguh, menyerahkan segenap hatiku kepada Tuhan. Bukan hanya harta yang kita berikan kepada Tuhan oleh persembahan, tetapi hidup kita bagi Tuhan. Ku mau jadi murid Yesus di dalam hatiku. Ku mau jadi murid Yesus Tuhanku. Di dalam hatiku, ku mau jadi murid
Mari kita berdoa. Tuhan, dengarkanlah doa dari dalam hati kami, komitmen kami sekali lagi. Bukan hanya uang kami berikan, kami persembahkan kepadamu. Tapi biarlah seluruh hidup kami ini, kami serahkan kepada Tuhan. Baik kami yang telah diteguhkan menjadi penginjil melayani Engkau sepenuh waktu, maupun kami, umat-Mu yang sudah Tuhan pilih untuk melayani Tuhan dimanapun kami berada, di pekerjaan kami, di keluarga kami, dimanapun Tuhan menempatkan. Tolong kami Tuhan, menjadi murid Yesus yang lebih setia, menjadi murid Yesus yang lebih serupa dengan Engkau hari ke hari. Inilah doa kami Tuhan, kami naikkan di dalam nama-Mu, Tuhan kami Yesus. Amin. Marilah kita kembali ke tempat kita masing-masing, ke pergumulan kita dengan satu pemahaman, satu iman, bahwa Allah yang luar biasa itu beserta dengan kita, dan hanya Dialah yang patut kita puji. Doksologi. Katli family yang dikasih oleh Tuhan, saat ini arahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan datang kedua kali. Amin. Sudah selesai. Tuhan memberkati kita sekalian. Mohon jemaat memperhatikan warta berikut ini. Tuhan memberkati.